Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fajratul Gamal. Nama saya Kaulia Reismi. Nama saya Kailan Tujrianti. Kami dari kelompok 6 Prodi Akuntansi Kampus LP3 IPA Seminggu Ingin membahas tentang kutipan dan sistem rujukan. Selamat menonton. Tahukah kamu apa itu kutipan? Kutipan ialah kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan dari penulis, melainkan peminjaman kalimat atau pendapat, ide, gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Selanjutnya, fungsi kutipan. Fungsi kutipan itu sendiri ialah 1. Untuk menegaskan isi uraian, 2. Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat penulis, 3. Untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, 4. Untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, 5. Untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, dan 6. Untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Selanjutnya, tujuan ditulisnya kutipan dalam karya tulis, skripsi, artikel, dan lain sebagainya sebagai penguat atau pengokohan argumentasi dalam sebuah karya tulis atau karangan. Tujuan ditulisnya kutipan adalah sebagai berikut. Pertama, kutipan ditulis sebagai landasan teori dari karya ilmiah atau suatu karangan. Kedua, kutipan ditulis sebagai penguat argumen atau pendapat penulis. Ketiga, kutipan ditulis sebagai penjelasan dari suatu uraian terhadap materi atau teori yang sudah diambil. Keempat, kutipan bisa dijadikan sebagai bahan bukti untuk dapat menunjang teori atau materi yang diangkat. Lalu, jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan teks aslinya yang dikutip. Dalam merujuk sumber kutipan di teks utama, sebutkan referensi dengan penulis nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halamannya. Ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip. Yang kedua, tanda titik 3 berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Yang ketiga adalah menggunakan sumber kutipan yang berlaku, nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halaman. Terdapat dua jenis kutipan langsung, yaitu yang pertama, kutipan langsung pendek jika kutipan tidak lebih dari 4 baris. Yang kedua, kutipan langsung panjang jika kutipan lebih dari 4 baris. Contoh kutipan langsung pendek biasanya diapit oleh tanda kutip dan dicantumkan sumber kutipan. Sedangkan kutipan panjang dipisahkan dari teks dengan spasi dan ukuran huruf yang lebih kecil. Boleh diapit oleh tanda kutip ataupun tidak, dan dicantumkan sumber kutipannya. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis sendiri. Dalam pengutipan ini, sumber rujukan harus disebutkan, baik dengan nomor halaman atau tanpa nomor halaman. Paling sedikit ada 2 jenis kutipan tidak langsung. Ada 2 cara dalam pengutipan secara tidak langsung. Pertama, dengan meringkas, menyimpulkan, atau merujuk pokok-pokok pikiran orang lain. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. Yang pertama, diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri tetapi tidak boleh mengubah makna pada teks aslinya. Yang kedua, diintegrasikan dengan teks. Yang ketiga, tidak diaplik oleh tanda kutip. Yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku, nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halaman. Lalu, ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Sistem rujukan. Tahukah kamu apa itu sistem rujukan? Yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya.
Terdapat dua sistem rujukan. Dalam penulisan ilmiah, dikenal ada dua sistem rujukan yang sering digunakan, yaitu pertama ada catatan kaki, yaitu catatan kaki yang diletakkan di bagian bawah halaman. Yang kedua, catatan belakang, yaitu catatan yang diletakkan di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah. Catatan kaki. Jika dalam sistem catatan terjadi perujukan, lanjutan yang merujuk pada sumber yang sama, digunakan singkatan yang berasal dari bahasa Latin untuk merujuk sumber pertama. Singkatan itu ialah 1. Ibid, kependekan dari ibidem, artinya pada tempat yang sama. Dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama, dengan yang langsung mendahuluinya, dengan tidak disela oleh sumber lain. Yang kedua, opkit, kependekan dari opere citato, artinya, dalam karangan yang telah disebut, dipakai untuk merujuk kepada suatu buku yang disebut sebelumnya dengan lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber-sumber lain. Yang ketiga, lokcit, kependekan dari loco citato, artinya pada tempat yang telah disebut digunakan kalau kita merujuk kepada halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut. Berapa contoh catatan kaki? 1. Ibid. Untuk ibid, jika nomor halaman pengecualiannya sama, tidak perlu dicantumkan nomor halamannya lagi. Kedua, opkit. Untuk opkit, nama belakang pengarang diikuti opkit, lalu nomor halaman jika nomor halamannya berbeda dari perujukan pertama. Yang ketiga, lokit, yaitu lokit tidak perlu memakai nomor halaman karena nomor halamannya sama dengan kutipan sebelumnya. Selanjutnya, catatan belakang atau sering disebut daftar pustaka adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Terdapat dua format dalam penulisan daftar pustaka, yakni format MLA, The Modern Language Association, dan format APA, American Psychological Association. Namun, walau formatnya berbeda, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka pada dasarnya sama. Unsur-unsur daftar pustaka. Pertama, nama penulis. Kedua, tahun terbitan sumber yang bersangkutan. Ketiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan yang keempat, data publikasi, nama, tempat, terbit, nama penerbit. Format MLA dan APA dalam penulisan daftar pustaka. Perbedaan dari kedua format terletak pada penulisan tahun. Terbit untuk format MLA terletak di urutan terakhir, sedangkan untuk format APA terletak di urutan kedua setelah nama penulis. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka jika lebih dari satu. Jika nama penulis lebih dari satu orang, maka aturan penulisannya sebagai berikut. Untuk dua penulis, nama pertama dibalik, diikuti nama penulis kedua, dan tidak perlu dibalik. Untuk tiga penulis, nama penulis pertama dibalik, diikuti nama kedua dan ketiga. Untuk 4 penulis, nama penulis pertama dibalik, dan nama berikutnya dapat disingkat menjadi DKK, yang artinya dan kawan-kawan. Lalu, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka, yaitu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, baris pertama dimulai pada pias margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Yang kedua, jarak antar baris 1 spasi. Yang ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Dan yang keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama dan nama keluarga penulis. Sekian video pembahasan dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.